Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Agreni dapat kembali menyapa pagi hari Anda tentunya dalam program yang inspiratif Sapa Sulsel untuk Anda di hari ini. Nah saudara, saya sudah kedatangan narasumber yang pastinya sangat inspiratif, apalagi bagi Anda yang suka baca buku, khususnya novel seorang penulis besar yang ada di Indonesia. Pastinya ini mempunyai banyak fans nih di kota Makassar. Siapa lagi kalau bukan Firsa Besari, seorang petualang, penulis dan juga musisi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi bersama dengan Firsa Besari, kita mau lihat dulu karya-karya yang ditulis oleh Firsa Besari. Berikut untuk Anda. Nah, di sini sudah ada 3 buku. Yang pertama ada Catatan Juang, ada juga Konspirasi Alam Semesta, dan juga Garis Waktu. Mungkin Anda yang suka baca novel sudah membaca ketiga buku ini, pastinya karya dari Firsa Besari. Di Studio Sapa Sulsel juga sudah hadir nih satu buku karya terbaru yang dimiliki oleh Firsa Besari. Kita juga nanti akan melihat sama-sama dan kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Firsa Besari. Katanya lebih akrab disapa Bang ya? Bung. Bung, iya Bung. Bung Firsa Besari, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini datang ke Makassar dalam rangka apa sih? Ini memang pengen launching buku di Makassar, terus juga sekalian menghadiri acara Makassar International Writers Festival 2018. Sekalian promo buku, keliling-keliling aja lah. Oke, tapi kenapa sih pilih di kota Makassar untuk launching buku dari Firsa Besari? Apa ya, mungkin bagi saya setiap kota itu istimewa, tapi Makassar itu selalu animonya selalu hangat ya. Dan ini kali kedua sebenarnya saya launching buku benar-benar di kota Makassar. Dulu yang Garis Waktu juga di kota ini, dan sekarang Arah Langkah. Dan mungkin karena kalau yang sekarang karena ada korelasinya dengan setting di buku Arah Langkah yang memang banyak menceritakan tentang Sulawesi Selatan. Oh, banyak menceritakan tentang Sulawesi Selatan. Ya. Wah, ada apa nih di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Bung? Dan ini keterlibatan dari Firsa Besari di Makassar International Writer Festival sebenarnya apa sih? Apa saja nih yang akan di-sharing di MIWF? Apa saja sih nanti yang akan dilakukan oleh Bung Firsa di sana? Kalau kemarin sih memang acara intinya tuh saya kemarin menjadi pembicara bersama beberapa kawan penulis yang lain tentang pentingnya Instagram untuk branding seorang penulis, dan memang tidak bisa dimungkiri bahwa zaman sekarang kita harus bisa memanfaatkan media sosial agar orang-orang tahu apa yang kita tulis gitu. Media sosial bisa menjadi salah satu contoh untuk orang-orang melihat bagaimana tipe tulisan kita gitu. Dan itu yang kemarin saya bahas. Dan hari ini yang mungkin ya acara yang penting untuk sayanya gitu adalah launching buku Arah Langkah itu sendiri di Port Rotterdam, di acara Makassar International Writers Festival. Dan kemarin sih ada kejutan juga, baca nukilan atau baca kutipan dari buku Catatan Juang. Itu benar-benar dadakan. Jadi dari panitianya, dari kawan-kawan, mau nggak nih bacain nukilan. Tadinya disuruh bacain puisi, tapi karena saya merasa tidak berbakat membaca puisi, akhirnya saya membacakan itu sebuah kutipan Firsa Besari yang suka di-retweet ya sama remaja-remaja saat ini. Kayaknya dari dulu pasti kutipannya di-retweet lagi. Iya ya, kayaknya ya. Kayaknya orang-orang jadi aduh baper gitu ya kalau misalkan baca tulisan-tulisan dari Firsa Besari. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, Bung Firsa sendiri sebenarnya untuk menulis sebenarnya sejak kapan sih untuk memutuskan membuat suatu karya untuk menulis? Waktu itu sih ya seperti kebanyakan dari kita memang ingin menulis itu ya dari masa remaja lah ya. Biasa kita galau terus menuangkan puisi-puisi yang entah kayaknya memalukan kalau dibaca lagi sekarang gitu. Tapi benar-benar keinginan yang hasrat yang teramat sangat untuk menulis itu waktu itu ketika ya melakukan perjalanan Arah Langkah ini tahun 2013. Saya dulu menyusuri Indonesia selama berbulan-bulan. Pada satu titik di mana
Indonesia pada tahun 2013 itu sinyalnya tidak sekuat sekarang ya, Iya. sinyal ponsel itu. Dan ketika kita kehilangan sinyal, kita baru mengerti bahwa esensi membaca penting sekali gitu, membaca buku. Yang tersisa itu yang bisa kita lakukan di perjalanan itu ngobrol dengan warga sekitar dan membaca buku. Oke. Dan setelah itu kan, setelah kita banyak menyerap dari warga, dari cerita warga, dari buku-buku yang kita baca, pasti kita ingin menuangkan sesuatu gitu. Dari situlah ada keinginan, alangkah sayangnya jika kita berjalan di muka bumi ini entah apapun bentuknya, tapi kita tidak memberitahu orang lain hasil perjalanan kita ini apa aja gitu. Karena kan setiap manusia pada akhirnya kita pasti akan berulang gitu. Sayang sekali jika kita tidak mewariskan apapun untuk generasi ke depan. Jadi tulisan ini membuat Bung Firsa nanti jadi abadi ya. Ya, Terus egoisnya itu. dikenang, terus diingat pastinya untuk para pembaca setia dari Bung Firsa Besari. Amin. Kita mau lihat nih kutipan-kutipan Aduh. yang ditulis oleh Bung Firsa yang selalu saja membuat kita baper. Nih yang pertama, Bung Firsa boleh langsung dibaca nggak? Siap. Jika kita berjodoh, walaupun hari ini dan di tempat ini tidak bertemu, kita pasti akan tetap dipertemukan dengan cara yang lain. Oke, ini maksudnya apa nih? Apa ya? Itu mungkin kesadaran di mana saya rasa manusia itu udah diciptakan berpasang-pasangan kan. Dan kalaupun hari ini tidak jadi bertemu tuh pasti akan ada jalannya untuk bertemu memang dengan orang yang diperuntukkan untuk kita gitu. Oke, nah masih ada kutipan lagi nih yang pastinya Waduh. akan membuat kita baper. Ini dari Garis Waktu ya, untuk Ya. novel Garis Waktu karya Bung Firsa. Saya akan baca nih untuk Anda saudara. Akan tiba saatnya kita temukan alasan paling tepat untuk berjuang. Jika telah tiba, genggam erat. Sesuatu yang istimewa takkan datang dua kali. Wah, kayaknya ini sangat mendalam sekali. Bagi Anda yang masih ingin menemukan kutipan-kutipan seperti ini, langsung baca bukunya. Siap, boleh. Garis Waktu. Tapi Bung Firsa sendiri nih, total buku yang saat ini sudah ditulis sudah berapa? Kalau secara profesional dan diterbitkan dengan cara yang lazim ya 4 buku ini. Gitu. Oke. Kalau dulu pernah ya secara indie lah pernah juga. Tapi ya yang secara resmi sih 4 buku ini dari 2016, dari sekitar 2 tahun yang lalu. Buku yang paling pertama yang ditulis apa nih? Kalau yang pertama kali ditulis Arah Langkah tahun 2013 sebenarnya itu. Arah Betul, Langkah ini. Betul. Tapi baru menemukan jalannya untuk lahir ya 5 tahun kemudian gitu. Tapi kalau yang benar-benar diterbitkan pertama kali itu Garis Waktu. Garis Waktu. Oh, yang pertama kali kita boleh lihatkan Ya. pemirsa Garis ini. Waktu. Ini adalah yang pertama kali diterbitkan. Ya. Garis Waktu tahun berapa? Tahun 2016. Oke, tahun 2016 ini Garis Waktu. Ini sebenarnya menceritakan tentang apa nih dalam buku ini? Sebenarnya buku itu dibandingkan 3 buku yang lainnya adalah yang bentuknya paling abstrak ya, karena isinya hanya ada tokoh aku dan kau gitu, dan menceritakan ini seperti seolah-olah si aku ini membuat surat untuk kau gitu tentang bagaimana perasaan dia, bagaimana dia menyikapi ketika si kau ini akhirnya meninggalkan dia gitu, dan orang-orang menjadi terkorelasi karena memang di hidup kita akan ada titik-titik seperti itu di mana kita jatuh cinta, di mana kita akan kehilangan orang yang kita sayangi gitu, dan bagaimana cara kita mengikhlaskan orang tersebut. Mungkin itu yang berusaha digali di Garis Waktu. Emosi Mengikhlaskan orang-orang. seseorang itu kayaknya sangat-sangat sulit ya. Iya, Bung Firsa iya. ya, setelah Mudah itu sekali diomongkan tapi susah sekali dilakukan ya. Kayaknya bahkan butuh berapa waktu, bahkan Ya, bertahun-tahun betul, juga. betul Bung sekali. Firsa mungkin seperti itu juga. Iya, makanya ketika saya istilahnya tidak bisa melupakan seorang, dan memang sepertinya memang tidak untuk dilupakan ya. Akhirnya saya menuangkan pemikiran saya di buku. Dengan cara seperti itu saya tidak lagi mengabadikan orang yang menyakiti saya di pikiran saya, tapi di buku-buku tersebut. Justru di gitu. buku-buku Betul. itu luar biasa sekali. Setelah itu apa lagi nih buku yang diterbitkan setelah Garis Waktu? Setelah Garis Waktu ada Konspirasi Alam Semesta. Mungkin ini yang menurut saya paling unik ya, karena buku yang ini dibarengi dengan album. Oh, Ya, ada jadi- album di dalamnya? Ada album seharusnya, tapi kayaknya nggak ada. Oke, ini adalah Ya. yang diterbitkan kedua ya, Betul. Konspirasi Alam Semesta. Iya. Ini tentang apa nih? Itu tentang seorang jurnalis bernama Juang. Dia dari latar belakang keluarga yang sangat keras. Dia benar-benar seperti batu loh orangnya, dan pada suatu hari dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Ana dan mengubah hidupnya. Tapi di satu sisi dia harus memperjuangkan impiannya untuk membuat film dokumenter ke timur Indonesia, dan pada saat itu
mereka harus berpisah dan Juang hilang kabar karena diculik pihak yang ada di timur sana gitu. Jadi ya seru. Kayaknya seru juga nih ya untuk konspirasi alam semesta. Nah ini ada juga yang paling baru yang akan launching nih. Padahal sebenarnya ini yang pertama kali ditulis ya. Betul. Ini adalah Arah Langkah. Boleh diceritakan nggak sih sedikit spoiler nih, apa sih isinya di dalam sini yang ingin disampaikan kepada pembaca? Arah Langkah itu semacam catatan perjalanan, tapi tidak hanya menceritakan tempat-tempat apa saja yang saya kunjungi, melainkan juga menceritakan alasan di balik perjalanan saya. Setiap manusia pasti punya alasan sendiri-sendiri kenapa mereka melakukan sebuah perjalanan, entah kemanapun itu. Dan kebetulan alasan saya pada saat itu adalah karena gagal menikah lah waktu gagal menikah waktu itu. Akhirnya saya ada di satu titik di mana setiap sudut kota mengingatkan tentang dia. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan, mengumpulkan uang dan menghilang selama berbulan-bulan. Pada saya sekitar 7 bulan waktu itu menghilang, dan melakukan perjalanan dari barat Indonesia sampai ke timur Indonesia, termasuk waktu itu pertama kali datang ke Makassar. Dan iya, pertama kali merasakan kehangatan Makassar pada tahun 2013 itu gitu, yang kata orang-orang kan wah Makassar orang-orangnya kasar gitu. Ternyata ketika kita datang, ketika kita benar-benar bersentuhan langsung gitu, ternyata hangat, masyarakat itu menyenangkan sekali gitu. Hangat dan lembut seperti saya. Jadi mungkin ceritanya seperti itu. Jadi tidak hanya perjalanan dari seorang Firsa Besari. Dan alurnya ini sedikit kompleks ya, karena maju mundur. Jadi tidak hanya menceritakan perjalanan di mana saya bertualang, tapi juga terus flashback, ada terus flashbacknya ke seseorang yang itu gitu. Karena hidup ini memang adalah sebuah perjalanan ya. Betul. Nah ternyata saudara, Bung Firsa Besari ini bukan hanya seorang penulis saja, dia juga seorang musisi, sudah manggung sana sini. Kita akan menggali lagi gimana sih seorang Bung Firsa menciptakan sebuah lagu, terus kemudian juga inspirasinya untuk sebuah lagu dan kenapa memutuskan untuk jadi musisi juga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel, saudara.